hadid dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wahtisaban ma taqaddama min dhanbi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian yang kita laksanakan hari ini man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jamaah sholat tarawih yang insya Allah senantiasa dalam rahmat Allah. Kita hari ini memasuki tanggal 1 Ramadan. Besok tanggal 1 Ramadan, hari ini sudah mulai memasuki bulan Ramadan. Puasa besok hari pertama. Panggilan Allah yang sangat indah, tidak memandang orang yang imannya tebal, orang imannya sedang, orang imannya kecil. Yang prinsip mereka memiliki iman oleh Allah dipanggil. Dalam kegiatan kesehariannya mungkin barangkali mereka lalai dalam kaitan-kaitan beribadah, sering terlambat dan sebagainya. Kesempatan 1 bulan ini oleh Allah dibuka bursa yang segalanya itu akan menjadikan sebuah ringan dan ditingkatkan amalannya. Dan ini untuk semua makhluk manusia yang memiliki nilai iman. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhannas. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, imannya tipis, imannya sedang, imannya tebal. Di sini semua dipanggil untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Goal yang diharapkan di dalam ibadah puasa ini, kita perlu memahami. Mumpung kita baru membuka pintu Ramadan, diawali dengan man qoma Ramadan, diawali dari sholat tarawihnya ya. Kita perlu menanamkan dalam diri kita bahwa goal dari Ramadan ini ada 3. Yang nantinya apakah goal ini melekat dalam diri kita atau lewat begitu saja. Goal yang pertama adalah yang bersifat karakteristik personal. Menjadikan personal yang bertakwa. Yang tadinya dalam beribadah barangkali sholat tidak tepat waktu, sering terlambat. Dengan terlatih dengan selama bulan Ramadan ini, sholat tepat waktu, sholat sunnah rajin, bahkan taraweh pun rajin, insya Allah nantinya setelahnya itu akan melekat di dalam dirinya goal berupa ketakwaan. Takwa ini menunjukkan bahwa kepribadiannya ini benar-benar memiliki kepatuhan kepada Allah. Kemudian, goal yang kedua adalah menjadikan sebuah insan yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Percuma kalau kita dekat hanya kepada Allah, tapi kita tidak memiliki nilai manfaat kepada manusia sekitarnya. Disinilah Ramadan mengajak kepada diri kita, melatih kepada diri kita, peningkatan keimanan dan ketakwaan, dan fungsi kita sebagai hamba Allah juga memiliki nilai fungsi sosial yang tinggi. Khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian goal yang ketiga, dengan demikian ketakwaan ada di tangan kita, hubungan dengan manusia kita baik, maka perilaku kita adalah menjadi insan yang bersyukur.
Kalau sudah dikatakan insan yang bersyukur dengan kepedulian sosial yang tinggi dan ketakwaan yang tinggi, tentunya tidak akan ada istilah tetangganya menangis karena kelaparan, tetangganya sakit terlantar tidak mampu berobat. Karena kita bersyukur diberikan sebuah kenikmatan lebih, maka kita akan memahami bahwa hakikat kenikmatan berupa rezeki ini bukan saja untuk kita, tetapi untuk kemanfaatan diri kita terhadap lingkungannya. Ini yang harus kita evaluasi diri setelah Ramadan. Goal ini akan kita rasakan kelak setelah Ramadan, bukan saat ini, tetapi ini akan kita nikmati setelah Ramadan. Adakah perubahan sikap dan perilaku kita? Kalau belum ada, maka kita berarti dalam menjalani Ramadan tadi belum sempurna. Kemudian jangan sampai kita tinggalkan juga man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Dengan niat datang sholat yang hanya ada di bulan Ramadan, yakni sholat taraweh. Karena iman, karena panggilan iman. Berharap pahala dari Allah. Maka insya Allah dosa-dosa yang lalu itu akan terampuni. Karena itu kita harus ingat, kenapa ketika hari pertama sholat taraweh ini begitu ramainya. Ingatlah, Allah mencurahkan rahmat keimanan, rahmat kepada hambanya itu di hari-hari pertama. Sehingga dengan ringannya mereka melangkahkan kaki ke masjid. Entah mereka itu yang tadinya sholatnya di rumah atau di mana. Dengan ini karena rahmat Allah ini kita ringan untuk melaksanakan sholat bersama-sama di masjid. Karena itulah jangan sampai rahmat Allah yang sudah diberikan kepada kita sia-sia. Jangan sampai justru mengalami sebuah kemajuan soft. Mungkin hari pertama 6 soft, hari kedua, ketiga, dan terakhir hanya 2 soft. Itulah orang yang lulus dalam menerima panggilan Allah. Kita harus ikut bagaimana menjaga rahmat, menjadi hidayah, dan menjadi peningkatan karakteristik personal kita menjadi insan yang bertakwa dengan menjalani kita minimal melatih untuk selalu mengikuti taraweh berjamaah kecuali ada halangan syar'i. Inilah sedikit pembekalan yang bisa kami sampaikan dan selanjutnya beberapa pengumuman yang perlu diketahui. Yang pengumuman yang pertama, masjid ini dibuka untuk 24 jam tapi untuk malam dibatasi sampai jam 10. Kecuali 10 hari terakhir kita mengadakan iktikaf dan sahur bersama. Yang pertama, AC kita manfaatkan full time selama masih ada insan di dalamnya tidak dimatikan. Jadi tulisan-tulisan AC hanya digunakan untuk sholat tidak berlaku selama Ramadan. Ada yang ngampung tidur di sini, silahkan AC dihidupi. Ya, jadi tulisan sementara tidak berlaku. Saya sebagai takmir menyampaikan ini. Kemudian yang kedua, kita panitia tetap menerima penyaluran, menampung dan mendistribusikan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah. Tetap seperti tahun-tahun yang lalu kita tetap menerima itu. Kemudian kita juga akan berbagi kepada fakir miskin yang berhak menerima seperti tahun-tahun yang lalu, dan yang pada hari raya kita juga akan menyelenggarakan, insya Allah menyelenggarakan sholat di sini. Karena itulah mari apa yang telah diputuskan oleh takmir ini kita dukung bersama-sama, dan insya Allah mulai besok kita menyelenggarakan buka bersama hingga akhir Ramadan. Silahkan untuk datang menikmatinya, dan walaupun tidak memberikan persediaan buka, silahkan hadir karena yang memberikan juga ikhlas dan berharap bisa habis. Jadi silahkan untuk bisa dinikmati.
Kemudian yang sedang lapang rezeki juga silahkan kalau ingin mengisi pada daftar yang masih kosong. Itulah beberapa pengumuman yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir, sebagai takmir, jika di dalam pelayanan mungkin barangkali imam sholatnya ada yang kurang pas, cara memberikan tausiahnya ada yang kurang pas. Dari awal kami atas nama takmir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian jika ada masukan untuk kebaikan perkembangan masjid ke depan ini, kami sangat terbuka untuk menerima masukan-masukannya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sholat witir.